Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami agar kita selalu men-share soal-soal terbaru yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Oke, kita ke soal yang pertama. Apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah? A. Untuk membantu meningkatkan keterampilan literasi peserta didik. B. Untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. C. Untuk membangun keterampilan sosial dan emosional pendidik. D. Untuk membangun keterampilan berhubungan sosial peserta didik. E. Untuk membangun keterampilan memecahkan masalah peserta didik. Jadi tujuan pembelajaran sosial emosional berarti untuk meningkatkan keterampilan menguasai emosi dalam sehari-hari. Oke, kita bahas mulai dari opsi yang A, untuk membantu meningkatkan keterampilan literasi peserta didik ini kurang ada kaitannya ya teman-teman. Gitu pula dengan opsi yang E, memecahkan masalah. Ya, jadi belum ada kaitannya. Lalu yang D, dalam keterampilan berhubungan sosial berarti hanya komunikasi ya teman-teman, belum menyangkut emosi. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Kira-kira menurut dari teman-teman semua antara jawaban B atau C yang merupakan tujuan dari pembelajaran sosial emosional, jangan lupa di komen di kolom komentar. Oke, kita ke soal kedua. Dalam konteks sekolah, siapa yang perlu mempelajari keterampilan sosial emosional? A. Pendidik dan tenaga kependidikan. B. Peserta didik dan orang tua. C. Peserta didik dan semua orang dewasa yang ada di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan. D. Orang tua dan tenaga kependidikan. E. Pendidik dan orang tua. Yang harus mempelajari keterampilan sosial emosional dalam sekolah. Ya, jadi di sekolah itu semuanya harus bisa memiliki keterampilan ini, ya, seperti dari peserta didik dan semua orang dewasa. Tadi guru juga termasuk ya teman-teman. Kalau yang A nya guru dan tenaga pendidikan, B peserta didik ya gurunya belum ada, yang D juga sama, peserta didiknya belum ada, lalu E pendidik dan orang tua. Jadi jawaban yang tepat ini dalam lingkup sekolah ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C, peserta didik dan semua orang dewasa yang ada di sekolah. Soal yang ketiga, mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional? A. Agar mereka dapat mengawasi peserta didik mereka. B. Agar meningkatkan hubungan antar guru. C. Agar mereka dapat memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik secara optimal dan holistik. D. Agar mereka dapat memenuhi persyaratan pekerjaan mereka. E. Agar mereka dapat menjalankan tugas mengajarnya. Yang harus dilakukan dalam mempelajari keterampilan emosional itu kita harus belajar dengan dari A, mengawasi peserta didik ini tidak ada kaitannya. Jadi jawabannya kurang tepat ya teman-teman. Lalu, agar meningkatkan hubungan antar guru ini berarti hanya antar guru saja, antar siswa belum ada ya teman-teman. Jadi B kurang tepat. Lalu untuk yang B, agar mereka dapat memenuhi tujuan syarat pekerjaan berarti hanya untuk syarat saja teman-teman, belum bukan dari kesadaran pribadi. Jadi jawaban D kurang tepat ya teman-teman. Begitu pula dengan B. Jadi jawaban yang tepat adalah C, memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik. Oke, kita ke soal yang keempat. Bagaimana pengembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran sosial dan emosional yang berkontribusi terhadap kemampuan seseorang dalam
menavigasi situasi sosial yang kompleks. A. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesehatan fisik seseorang sehingga ia tidak mudah sakit. B. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi. C. Kecerdasan emosional sangat berguna dalam mengatasi situasi yang sulit dalam keluarga. D. Kecerdasan emosional membantu menurunkan keterampilan interpersonal dan meningkatkan keterampilan interpersonal seseorang. B. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesabaran seseorang. Jadi, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional dalam situasi yang kita bahas mulai dari A. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesehatan fisik sehingga tidak mudah sakit. Ini kurang ada kaitannya dengan kesehatan. Ini hanya kesehatan fisik. Lalu yang B, kecerdasan emosional membantu meningkatkan kemampuan seorang untuk memahami dan mengelola emosi. Ini juga yang tepat karena kita sebagai guru harus menguasai kecerdasan emosional agar dapat memahami dan mengelola emosi peserta. Oke, selanjutnya untuk opsi yang C, dalam mengatasi situasi yang sulit tapi di dalam keluarga. Ini kurang tepat. Untuk yang D, ini ada menurunkan, berarti jawabannya salah dan kurang tepat jawabannya. Lalu yang E, membantu meningkatkan kesabaran. Jadi ini kurang adanya relasi. Kita harus tetap bisa meningkatkan keterampilan untuk mengelola emosi. Ayo, tidak ada kaitannya dengan regulasi emosi di dalam kecerdasan emosional. Maka soal yang kelima, mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? A. Karena keterampilan sosial emosional berdampak pada meningkatnya fitrah sekolah. B. Karena keterampilan sosial emosional berdampak pada berkurangnya kasus bunuh diri. C. Karena keterampilan sosial emosional berdampak bagi turunnya tingkat stres dan kesejahteraan guru. D. Karena keterampilan sosial emosional berdampak bagi tingkat kepuasan peserta didik terhadap pendidik. E. Karena keterampilan sosial emosional berdampak pada keberhasilan akademis. Sebelum kita membahas soal yang kelima, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami agar kita selalu men-share soal-soal terbaru mengenai dunia pendidikan. Oke, kita lihat mulai dari opsi yang A. Kita pilih sosial emosional meningkatkan citra sekolah. Jadi ini kurang ada kaitannya dengan sosial emosional. Lalu B, keterampilan sosial emosional berdampak pada berkurangnya kasus bunuh diri. Ini juga kurang ada kaitannya. Kalau bunuh diri itu cara meningkatkan depresi, cara menurunkan depresi ya. Ini belum ada kaitannya dengan keterampilan sosial emosional. Lalu yang C, karena keterampilan sosial emosional berdampak bagi turunnya tingkat stres dan kesejahteraan guru. Ini juga kurang tepat. Ini yang katanya dengan pembelajaran. Jadi ini hanya tingkat stres. Jadi tadi untuk mengurangi bunuh diri dan mengurangi stres. Ini beda teman-teman. Jadi itu masuknya ranah psikologi. Mengurangi kasus bunuh diri dan menurunkan stres. Lalu keterampilan sosial dampak pada kepuasan peserta didik. Ini tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan peserta didik dari pendidik, saja dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi jawaban D kurang tepat. Jadi yang tepat adalah E. Karena keterampilan sosial emosional berdampak pada keberhasilan akademis. Oke, kita ke soal yang kedua. Dari pertanyaan berikut ini, manakah yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial dan emosional peserta didik dan proses pembelajaran? Keterampilan sosial dan emosional peserta didik
membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. B. Keterampilan sosial emosional dapat memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. C. Keterampilan sosial dan emosional membantu meningkatkan keterlibatan positif peserta didik dalam proses pembelajaran. B. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik meningkatkan kinerja akademis karena mereka dapat lebih fokus dalam belajar, sehingga cenderung mencapai hasil yang lebih baik di sekolah. E. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik mengelola stres, meningkatkan daya tahan, dan merespon tekanan belajar dengan lebih efektif. Ini berarti tidak merefleksikan PSE atau pendidikan sosial emosional di dalam pembelajaran. Nah, ini yang tidak. Ya. Analisis mulai dari A, membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. Jadi ketika saling memiliki sosial emosional, berarti mendukung kesejahteraan emosi. Jadi jawaban yang tepat yang apakah tetapi di sini hanya emosional guru. Ya, berarti hanya peserta didik orang ada kaitannya. Jadi jawabannya apa ya teman kali ini kecuali itu. Oke. Yang kedua, keterampilan sosial memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik dan ciptakan lingkungan belajar yang positif. Ini betul ya teman-teman, jadi salah. Lalu meningkatkan keterlibatan positif di dalam proses pembelajaran. Ini dalam pembelajaran mengikuti yang ini juga. Jadi siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya ketika siswa merasa senang di dalam pembelajaran. Lalu meningkatkan kinerja akademis karena mereka dapat lebih fokus dalam belajar. Ini jawaban yang tepat ya teman-teman. Karena di dalam PSE saat situasi kelas guru mendukung, guru membuat lingkungan belajar yang positif, siswa akan menjadi nyaman sehingga secara akademis pun akan mengalami perubahannya. Sama dari yang E, melihat dari mengolah stres dan meningkatkan daya tahan. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi ini kecuali ya teman-teman. Jadi ini tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah A, tentang sosial dan emosional peserta didik. Soal ketujuh, bagaimana kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. B. Pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. C. Pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan keterampilan pendidik dalam menghasilkan profil pelajar Pancasila. D. Pembelajaran sosial emosional membantu mengidentifikasi nilai Pancasila yang harus dipelajari oleh peserta didik. D. Pembelajaran sosial emosional membantu peserta didik untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Nah, analisis bersama-sama mulai dari opsi B, menguatkan keterlibatan peserta didik. Nah, ini kurang ada kaitannya ya, kurang membahas adanya P5 sini ya. Ini kenapa? Lalu yang C, membantu menguatkan keterampilan pendidik. Nah, ini bukan sesuai, jadi C kurang tepat. Lalu yang D, membantu mengidentifikasi nilai Pancasila yang harus dipelajari. Ini kurang tepat, harus adanya tujuannya untuk apa gitu ya. Untuk D belum dijelaskan. Lalu yang B, membantu peserta didik mempelajari. Ini hanya mempelajari saja. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A, pembelajaran sosial emosional membantu pengembangan karakter. Jadi kita ke soal yang ke-8. Bagaimana keterampilan sosial emosional dapat membantu seseorang menjadi lebih resilient atau berdaya lenting tinggi?
Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan keterampilan komunikasi serta didik sehingga mereka dapat mencari bantuan jika memerlukan. Jadi, keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami kelemahan dirinya. Jadi, keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan taraf kesehatan peserta didik sehingga mereka tidak mudah sakit. Jadi, keterampilan sosial emosional membantu guru mengenali dengan segera jika ada peserta didik yang mengalami stres. Baik, keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk pulih dari kesulitan dan stres karena mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Jadi, bagaimana hal yang membantu seseorang menjadi memiliki resilient? Kita lihat mulai dari opsi A. Keterampilan sosial membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Tapi di sini ada jika memerlukan. Berarti kurang cepat ya teman-teman. Jadi untuk SE itu untuk mengelola, mengatur emosi. Lalu yang B, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami kelemahan dirinya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Karena kelemahan diri itu bisa dilihat dengan cara pembelajaran konseling, misal dengan memberikan analisis kelemahan. Jadi tidak harus dengan keterampilan sosial emosional. Lalu untuk yang C, meningkatkan taraf kesehatan ini kurang ada kaitannya. Itulah dengan D, untuk mengurangi stres, itu juga kurang ada kaitannya. Jadi ini sudah kaitannya dengan pembelajaran BK. Jadi jawaban E, keterampilan sosial membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk pulih dari kesulitan dan stres. Kalau ini hanya mengenali saja, jadi belum sampai mengatur dan mengelola emosi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Jadi setiap guru harus memiliki pengetahuan keterampilan sosial emosional ya, dan bisa menerapkan di kelas. Oke, kita ke soal yang ke-9. Dari contoh-contoh di bawah ini, menurut Bapak Ibu, mana yang bukan merupakan alasan tepat bagi pentingnya meningkatkan keterampilan sosial dan emosional orang dewasa di sekolah? A. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik memodelkan karakter positif untuk peserta didik sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. B. Keterampilan sosial dan emosional membantu meningkatkan keterampilan pendidik dan menangani konflik, kegagalan, dan frustasi yang dihadapi dirinya sehingga dapat mengurangi risiko masalah kesehatan mental. C. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik secara efektif. D. Keterampilan sosial dan emosional membantu pendidik meningkatkan kemampuan untuk bekerja dan berkolaborasi dalam tim. D. Keterampilan sosial emosional membantu pendidik dan tenaga pendidikan untuk mengelola stres dan tekanan sehari-hari. Kita bahas soal bersama-sama ya teman-teman. Kita lihat dari opsi A. Keterampilan sosial dan emosional membantu pendidik memodelkan karakter positif untuk peserta didik. Ini yang bukan ya teman-teman. Ini adalah alasan yang tepat. Jadi ini yang tepat ya teman-teman. Lalu yang B, membantu meningkatkan keterampilan pendidik dalam menangani konflik. Ini juga jawaban yang tepat karena mengatasi konflik. Bagaimana caranya dalam mengurangi risiko kesehatan mental. Lalu yang C, membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik secara efektif. Ini kurang adanya keterkaitan, hanya interaksi. Lalu bagaimana dengan emosinya? Tolong dijelaskan tadi jawaban yang C. Ini yang tepat ini. Lalu yang D, keterampilan sosial dan emosional membantu pendidik meningkatkan kemampuan untuk bekerja dan berkolaborasi. Berarti belum adanya
cara mengendalikan emosinya belum ada. Jadi yang D kurang tepat. Begitu pula dengan E, dengan mengelola stresnya juga kurang tepat ya teman-teman, karena ini termasuk dalam adanya PSE, ya, karena kemampuan untuk bekerja dan berkolaborasi. Jadi jawaban yang tepat ini bukan yang adalah A. Keterampilan sosial dan emosional membantu pendidik memodelkan karakter positif. Kita ke soal kita ke soal yang ke-10. Jika ditarik ke dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar, pengembangan keterampilan sosial emosional membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mana dari pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak Ibu tidak mencerminkan hal tersebut? Pembelajaran sosial emosional membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik masyarakat sehingga individu di masyarakat lebih sehat. B. Pembelajaran sosial emosional membantu individu membentuk hubungan interpersonal yang lebih positif dan sehat. Hal ini dapat mengurangi konflik antar individu dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis. Jadi, pembelajaran sosial emosional membantu individu dalam mengelola emosi dan konflik dengan cara yang konstruktif. Dengan demikian dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kekerasan dan konflik dalam masyarakat. Jadi, pembelajaran sosial emosional membantu mengembangkan keterampilan berempati sehingga meningkatkan pemahaman terhadap keanekaragaman masyarakat dan mendorong penerimaan terhadap perbedaan. Ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah. Pembelajaran sosial emosional membantu individu dalam mengelola stres, kecemasan, dan depresi. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan mental individu meningkat, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan. Yang tidak, teman-teman. Analisis materi A, ini ada kalimat membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik ya teman-teman. Ya, berarti bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, ini bukan ya masuk ya. Lalu yang B, ada membentuk hubungan interpersonal yang lebih positif dengan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis. Jawaban yang termasuk dalam keterampilan PSE dalam ini dalam lingkup kesejahteraan masyarakat. Itu pula dengan C, ini ada mengelola emosi dan konflik. Ini jadi termasuk ya teman-teman. Lalu D, mengembangkan keterampilan berempati. Jadi ini termasuk PSE, jadi ini jawaban yang benar. Lalu E, membantu individu dengan mengelola stres, kecemasan, dan depresi. Ini juga bagian yang tepat. B, ini berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Beda lagi kalau dalam pembelajaran ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pembelajaran sosial emosional membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik. Oke, kita sudah sampai ke soal terakhir. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami agar channel kami berkembang setiap harinya. Terima kasih.